Soal ini membahas mengenai jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah jaringan apa yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi kalian harus tahu ada beberapa jaringan pada tumbuhan. Untuk lebih ringkasnya mari kita bahas sesuai dengan pilihan jawaban yang ada. Nah, pada pilihan A ada jaringan xilem. Xilem ini merupakan salah satu jaringan pengangkut yang ada pada tumbuhan. Jadi sudah cukup jelas ya karena namanya jaringan pengangkut, jadi fungsinya untuk mengangkut. Tapi di sini untuk xilem, secara spesifik dia akan mengangkut air dari akar untuk disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Karena akarlah yang akan menyerap air, lalu untuk disebarkan ke daun, ke batang, dan bagian tumbuhan lainnya, yang mengangkut adalah xilem. Jadi jawaban ini bukan pilihan jawaban yang tepat, karena fungsinya bukan untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian di pilihan jawaban B ada phloem. Phloem ini salah satu jaringan pengangkut selain xilem, jadi sebenarnya cuma ada dua, yaitu xilem dan phloem. Nah, untuk phloem, dia berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis sesuai dengan pertanyaan pada soal. Jadi dari sini kalian tahu sebenarnya jawaban yang benar adalah phloem. Phloem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Tapi mari kita juga bahas jaringan-jaringan yang lain. Di pilihan C ada korteks. Kalau korteks ini sebenarnya hanya jaringan pengisi. Jadi secara fungsi dia tidak memiliki fungsi spesifik. Tapi nanti kalau kalian belajar lebih dalam, korteks ini bisa berubah fungsi. Misalnya korteks yang berubah fungsi untuk menjadi penyimpan cadangan makanan. Mungkin kalian pernah dengar soal umbi yang ada di akar. Nah, itu jaringan pengisinya lah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Makanya dia bisa kita ambil untuk jadi bahan makanan juga. Karena memang ada fungsi untuk menyimpan cadangan makanan di sana. Tapi kalau korteks umumnya tidak punya fungsi yang spesifik. Kemudian di pilihan D, ada epidermis. Nah, epidermis ini sebenarnya bukan cuma istilah yang digunakan pada tumbuhan. Kalau pada manusia, di kulit juga ada epidermis. Pada hewan, pada organ bagian dalam juga ada epidermisnya. Nah, epidermis itu apa? Epidermis itu sebenarnya jaringan yang berada di permukaan paling luar. Jadi dia adalah pelapis paling luar. Tapi nanti mungkin misalkan di daun, di bagian atas epidermis ada lapisan lain. Nah, itu spesial. Tapi untuk epidermis cukup sederhananya dia adalah lapisan paling luar dari sel. Biasanya ada yang satu lapis, ada yang dua lapis, dia epidermis. Fungsinya karena dia merupakan pelapis yang paling luar, dia akan memberi perlindungan untuk apa yang ada di bawahnya. Jadi kulit itu juga berfungsi untuk berlindung kan, karena dia ada paling luar. Nah, biasanya yang posisinya paling luar itu untuk melindungi, termasuk jaringan epidermis. Jadi dia fungsinya untuk memberi perlindungan. Xilem, korteks, dan epidermis bukan pilihan yang tepat karena pertanyaan adalah jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi seperti yang tadi udah dibilang, jawaban yang tepat adalah phloem, yaitu jaringan pengangkut yang berfungsi secara spesifik untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun untuk disebarkan ke bagian tumbuhan yang lain yang membutuhkan, karena daunlah yang akan melakukan fotosintesis.